Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak Mi semuanya kelas 6 Bilal bin Robbah, apa kabarnya hari ini? Semoga Bang Kakak semuanya dalam kondisi sehat, baik, dan pastinya masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring kita. Dan pastinya ya semoga kita semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bang Kakak bertemu lagi dengan Miss Carmila di hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 dalam pembelajaran tematik. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah sama-sama kita membaca basmalah dan doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidani ilma warzuqani fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita diberkahi dan diridhoi dan Abang Kakak dapat memahami materi yang disampaikan. Nah, hari ini kita di tema 8 ya, bumiku. Subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya. Nah, hari ini kita mempelajari pembelajaran 5 dan 6. Nah, Abang Kakak, Miss ingatkan ya untuk Abang Kakak agar mempersiapkan alat-alat perlengkapan belajarnya ya, seperti buku tematik, nah tema 8-nya, kemudian buku catatan, pensil, nah yang Abang Kakak gunakan untuk belajar ya. Jadi nantinya Abang Kakak bisa mencatat hal-hal penting yang disampaikan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan membuat laporan pengamatan, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang pergerakan bumi mengelilingi matahari dan dampaknya. Yang kedua, dengan menyanyikan lagu Desaku Yang Kucinta, siswa mampu memahami interval nada dan meningkatkan kepercayaan diri untuk tampil di depan kelas. Dan yang ketiga, dengan menentukan pokok pikiran dari suatu bacaan, siswa mampu untuk membuat sebuah ringkasan. Itu tujuan yang akan kita capai hari ini. Oke, Abang Kakak, kita awali dengan materi IPA ya. Nah, musim hujan telah tiba. Bumiku menjadi basah terkena air yang turun terus-menerus. Bagaimana kondisi lingkungan saat musim hujan ya? Mari kita cari tahu. Nah, ketika musim hujan tiba, bumi menjadi basah karena tersiram air hujan. Banyak tanaman mulai tumbuh, pohon-pohon yang layu karena kekurangan air tampak segar kembali. Ya, pohon-pohon yang layu karena kekurangan air tampak segar kembali. Nah, para petani mulai menanam padi di sawah. Cuaca yang semula panas menjadi sejuk. Musim hujan selalu dinantikan oleh banyak orang. Namun, ada kalanya musim hujan menyebabkan bencana. Nah, jadi Abang Kakak ya, ketika musim hujan tiba, bumi yang menjadi basah tersiram oleh air hujan. Jadi pada musim hujan ya, tanaman-tanaman mulai tumbuh, pohon-pohon yang layu dan kekurangan air, nah itu menjadi segar kembali. Nah, pada saat tersebutlah ya para petani menanam padi di sawah ya. Jadi yang awalnya cuaca panas menjadi sejuk. Nah, kemudian musim hujan ini ya sangat dinantikan oleh orang. Namun ada kalanya musim hujan menyebabkan bencana. Nah, mengapa musim hujan bisa menyebabkan bencana? Nah, sebenarnya ya bencana yang dialami ketika musim hujan ya contohnya bencana banjir ataupun tanah longsor. Nah, itu diakibatkan karena ulah manusia sendiri ya Abang Kakak ya, seperti ya bencana banjir. Nah, itu yang disebabkan oleh karena manusia membuang sampah sembarangan ya, manusia membuang sampah ke parit, ke sungai, kemudian manusia melakukan penebangan pohon sehingga pohon-pohon menjadi berkurang ya, berkurangnya daerah resapan air. Jadi sehingga ketika turun hujan secara terus-menerus, nah itu bisa mengakibatkan terjadinya banjir ya, yang akhirnya merugikan manusia itu sendiri. Nah, Abang Kakak masih ingat ya ketika di bulan Oktober dan di bulan November tahun 2020 ya, di Kota Medan itu terjadi banjir di beberapa daerah di Kota Medan gitu ya. Bahkan sampai
ini ya menimbulkan mengakibatkan korban jiwa ya. Jadi tidak hanya harta dan benda saja, namun banyak korban jiwa ya ketika bencana banjir tersebut terjadi ya di bulan November. Nah, kalau pada saat ini ya di Kota Medan, nah itu kan sedang musim kemarau ya, cuaca jadinya cuaca panas ya. Kemudian banyak pohon-pohon ya nampak layu ya, kemudian udaranya menjadi panas ya dan gersang. Nah, jadi pada saat ini ya kita di Kota Medan sedang mengalami musim kemarau ya, tidak musim hujan. Nah, pada bulan-bulan tertentu curah hujan sangat tinggi, namun pada bulan lainnya hujan hampir tidak pernah terjadi. Nah, mengapa demikian? Ayo kita cari tahu. Nah, saat membaca koran, Edo terlihat keheranan mengapa di koran diinformasikan bahwa saat ini di Argentina sedang terjadi musim panas. Namun pada saat bersamaan di Kanada sedang terjadi musim dingin. Mengapa terjadi perbedaan musim di antara negara-negara di dunia? Nah, Bang Kakak, mengapa terjadi perbedaan musim di negara-negara di dunia? Nah, ini diakibatkan ya revolusi bumi ya, atau bumi mengelilingi matahari ya, itu menyebabkan terjadinya adanya perbedaan musim atau perbedaan iklim. Nah, mari kita amati gambar berikut ini. Nah, di sini kita melihat perbedaan ya, di mana di bumi belahan utara ya, ini di negara Kanada ya, Amerika Utara ya. Di negara Kanada, nah ini sedang terjadi musim dingin ya. Nah, berbalik ya dengan di negara Argentina ya, di negara Argentina. Nah, itu sedang musim panas ya. Jadi di belahan utara itu terjadi musim dingin, sedangkan di belahan selatan, di belahan bumi bagian selatan itu terjadi musim panas, di mana udara sangat cuaca sangat cerah ya, sangat panas, sedangkan di belahan bumi utara itu sedang musim dingin. Jadi di sini kita lihat ya, di mana anak-anak sedang bermain salju, sedangkan di sini ya anak-anak sedang bermain bola. Jadi terdapat perbedaan iklim atau perbedaan cuaca ya di satu negara dengan negara yang lainnya ya. Nah, sekarang kita amati ya gambar berikut untuk memperjelas jawabanmu. Nah, Abang Kakak bisa buka di buku tematiknya di halaman 41 ya. Nah, kita ya lihat di sini. Nah, pada tanggal 22 Desember ya, pada tanggal 22 Desember. Nah, ini adalah awal musim dingin di belahan bumi utara ya. Nah, kemudian ini merupakan awal musim panas di belahan bumi selatan. Nah, kita lihat ya di sini posisi bumi ya yang sedang mengelilingi matahari. Nah, ini adalah bumi ya, ini bumi. Ya, Miss buat tandanya. Ini adalah bumi. Nah, ini adalah matahari. Jadi, bumi ya, selain bumi berotasi ya, berputar pada porosnya, nah bumi juga berevolusi, yaitu berputar mengelilingi matahari. Nah, dengan adanya perputaran bumi mengelilingi matahari atau revolusi, nah inilah mengakibatkan terjadinya perbedaan iklim atau terjadinya perbedaan musim. Jadi pada negara-negara yang berada di belahan
bumi utara dan di belahan bumi selatan, nah itu mengalami 4 musim ya. Ada musim dingin, kemudian ada musim semi, musim panas, dan musim gugur. Nah ya di sini jadi ketika tanggal 22 Desember ya, nah ini merupakan awal musim dingin di belahan bumi utara dan merupakan awal musim panas di belahan bumi selatan. Jadi kebalikannya ya Bang Kakak. Jadi kalau misalnya di belahan bumi utara sedang musim dingin, maka di belahan bumi selatan itu sedang musim panas ya. Nah, jadi kalau di Kanada sedang musim dingin, maka di Argentina sedang musim panas. Nah, kemudian ya pada tanggal 21 Maret, nah ini merupakan awal musim semi di belahan bumi utara ya. Nah, dan di belahan bumi selatan berarti merupakan awal musim gugur. Jadi kebalikannya. Nah, kemudian di sini yaitu pada tanggal 21 Juni ya. Nah, ini tanggal 21 Juni. Nah, pada tanggal 21 Juni, nah itu merupakan awal musim panas ya di belahan bumi utara dan merupakan awal musim dingin di belahan bumi selatan ya. Di sini pada tanggal 21 Juni ya. Nah, itu merupakan awal musim panas pada belahan bumi utara dan merupakan awal musim dingin di belahan bumi selatan. Nah, kemudian yang di sini ya. Nah, pada tanggal 23 September, nah itu merupakan awal musim gugur di belahan bumi utara dan awal musim semi di belahan bumi selatan. Jadi, ya itulah ya perubahan musim ya yang terjadi di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan ya. Nah, Abang Kakak, di negara Indonesia kita tidak mengalami musim semi, musim gugur ya. Kemudian tidak mengalami musim panas dan musim hujan ya. Tidak mengalami musim panas dan musim dingin. Tetapi di negara Indonesia nah itu mengalami musim hujan dan musim kemarau. Nah, kenapa? Nah, karena ya negara kita itu kan dilalui oleh garis khatulistiwa. Jadi kita memperoleh ya sinar matahari yang cukup sepanjang tahun dan kita mendapatkan curah hujan yang lebat. Nah, ya yang cukup juga. Nah, kita jadi negara-negara yang terletak di yang dilalui oleh garis khatulistiwa atau yang dekat dengan khatulistiwa, maka negara tersebut tidak mengalami 4 musim tersebut ya, tetapi hanya mengalami 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau ya. Jadi yang mengalami 4 musim ini adalah negara-negara yang berada di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Nah, selain negara Kanada ya di belahan utara. Nah, kalau di Asia itu yang di belahan utara. Nah, itu contohnya seperti ini ya. Negara Korea. Nah, itu mereka mengalami ya musim dingin, musim semi ya. Kemudian di negara ya, Inggris ya. Nah, kalau di Indonesia ya dan negara-negara Asia Tenggara yang lainnya, nah itu tidak mengalami ya 4 musim tersebut. Nah, berdasarkan gambar di atas ya, marilah kita baca ya, berdasarkan gambar tersebut kita baca fakta-fakta berikut ini. Yang pertama, bumi membuat sebuah jalur atau orbit berbentuk elips saat mengelilingi matahari. Nah, itu yang disebut dengan revolusi ya. Jadi bumi berputar mengelilingi matahari, nah itu disebut dengan revolusi ya. Yang kedua, jalur atau orbit ini ditempuh dalam waktu 1 tahun untuk 1 putaran. Jadi
waktu bumi berputar mengelilingi matahari, nah itu membutuhkan waktu 1 tahun ya, atau 365 hari seperempat ya. Nah kemudian yang ketiga, selama setahun belahan bumi utara dan belahan bumi selatan secara bergantian menghadap dan membelakangi matahari sehingga terjadinya perbedaan musim ya. Nah jadi ini ya, bumi berputar mengelilingi matahari, nah itu secara bergantian ya, belahan bumi utara dan belahan bumi selatan itu bergantian menghadap dan membelakangi matahari. Jadi ketika menghadap ke matahari ya, belahan bumi utara menghadap ke matahari, maka waktu siangnya itu akan lebih panjang dibandingkan dengan waktu malamnya. Nah sebaliknya di belahan bumi selatan, nah itu waktu malamnya yang lebih panjang dibandingkan dengan waktu siangnya ya abang kakak. Nah kemudian yang keempat, akibat revolusi bumi terhadap matahari, negara yang berada di belahan bumi utara dan selatan setiap 3 bulan sekali mengalami perubahan musim. Nah inilah tadi ya, dengan adanya revolusi bumi ya, perputaran bumi mengelilingi matahari, nah mengakibatkan setiap 3 bulan nah itu terjadi perbedaan musim ya. Jadi mereka mengalami ya, negara-negara yang ada di belahan utara dan selatan tadi mengalami 4 musim tersebut, yaitu musim dingin ya, kemudian musim semi, musim panas, dan musim gugur ya. Nah Kanada terletak di belahan bumi utara, sebaliknya Argentina terletak di belahan bumi selatan. Nah abang kakak ya, abang kakak untuk lebih jelasnya bisa dibuka petanya ya, lihat peta benua Amerika ya. Jadi negara Kanada itu terletak di Amerika Utara ya, nah itu sudah mendekat ke kutub utara. Sedangkan Argentina nah itu merupakan negara yang terletak di merupakan negara di Amerika Selatan yang terletak di belahan bumi selatan. Nah pada saat matahari memanasi bumi bagian selatan ya, Argentina mengalami musim panas. Sebaliknya negara yang terletak di belahan bumi utara seperti Kanada akan mengalami musim dingin ya. Jadi dia berkebalikan ya, kalau di Kanada musim semi, maka di Argentina musim gugur ya. Nah sekarang latihan untuk abang kakak. Nah berdasarkan gambar di halaman sebelumnya dan bola dunia yang telah kamu lengkapi tabel berikut ya, tabel musim di wilayah belahan bumi utara dan belahan bumi selatan berikut ini. Nah di sini ya sudah di tabel sudah dibuat ya, ada waktunya, kemudian belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Nah contohnya pada tanggal 21 Juni sampai 23 September, nah di belahan bumi utara itu mengalami musim panas, sedangkan di belahan bumi selatan nah itu mengalami musim dingin. Nah di sini abang kakak silahkan dilengkapi tabelnya. Nah abang kakak bisa melengkapi tabel tersebut ya dengan melihat ya ini ya, gambar yang ada di buku abang kakak ya mengenai tentang ini ya, bumi mengelilingi matahari ya. Jadi abang kakak kalau tadi mendengarkan ya, menyimak dengan baik apa yang sudah Mi sampaikan, nah abang kakak pastinya bisa mengisi tabel atau melengkapi tabel tersebut ya. Nah perhatikan gambar berikut ini. Nah di sini adalah posisi matahari ya, ini adalah matahari. Nah di sini adalah bumi ya. Nah ini pada kutub utara dan kutub selatan. Ini utara, ini selatan. Nah di sini ya, bumi selain berotasi ya, berputar pada porosnya, bumi juga berevolusi ya, berputar mengelilingi matahari yang membutuhkan waktu selama 1 tahun ya. Nah
dengan adanya revolusi bumi menyebabkan matahari tampak bergeser ke arah belahan bumi utara dan selatan. Padahal sesungguhnya matahari tidak bergerak. Nah, peristiwa ini disebut sebagai gerak semu tahunan matahari. Ya. Nah, Abang Kakak jadi Abang Kakak nantinya bedakan ya akibat dari rotasi bumi dan akibat daripada revolusi bumi. Jadi Miss ingatkan kembali ya sambil kita mengulang materi sebelumnya di pembelajaran 1 ya. Nah, rotasi bumi itu adalah perputaran bumi pada sumbunya atau pada porosnya. Nah, dengan adanya rotasi bumi, nah itu mengakibatkan terjadinya siang dan malam, adanya perbedaan waktu ya di berbagai daerah, kemudian mengakibatkan ya terjadinya gerak semu harian matahari. Itulah akibat adanya rotasi bumi. Nah, akibat revolusi bumi yaitu adanya perbedaan musim atau perbedaan iklim ya. Kemudian gerak semu tahunan matahari. Ya, jadi Abang Kakak bisa bedakan ya, kalau gerak semu harian matahari itu karena rotasi bumi, sedangkan gerak semu tahunan matahari nah itu dikarenakan oleh revolusi bumi ya. Jadi harus bisa bedakan apa itu rotasi dan apa itu revolusi bumi. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi SBDP. Nah, di sini kita akan bernyanyi. Ya, di Indonesia berlaku 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan yang terjadi secara bergantian. Nah, pergantian musim tersebut menyebabkan Indonesia memiliki ragam jenis buah-buahan yang berbuah sesuai jadwalnya. Nah, kita ketahui ya, negara Indonesia itu merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam ya. Kita memiliki beraneka ragam ya jenis tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Nah, ini yang akan buah-buahan tersebut akan bergantian ya berbuah sesuai dengan musimnya atau sesuai dengan jadwalnya ya Bang Kakak. Jadi banyak ya, makanya kita sering menyebut ada musim durian, musim rambutan misalnya ya. Nah, pemandangan di desa ketika musim panen buah terlihat indah sekali. Berikut ini ada sebuah lagu yang menceritakan tentang rasa kagum atas keadaan desa yang selalu dirindukan oleh sang pencipta lagu. Nah, ayo kita simak notasi lagunya. Nah, di sini Abang Kakak ya ada lagu Desaku Yang Kucinta ciptaan Elmanik. Nah, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Desaku tersebut ya sambil Abang Kakak mendengarkan video berikut ini. Pujaan
Nah, abang kakak, tadi kita sudah sama-sama menyanyikan lagu Desaku yang Kucinta ya. Nah, abang kakak, ini ya kita kan memiliki kampung halaman ya, memiliki kampung. Nah, pastinya kita mencintai ya kampung halaman kita, tanah kelahiran kita ya. Nah, Allah telah menciptakan ya alam ini ya beserta isinya ya. Nah, seperti kita dikaruniai dengan negara yang subur ya, dengan beraneka jenis tanaman. Nah, kita patut bersyukur, kita harus bersyukur dengan adanya ya ciptaan Allah tersebut. Nah, dengan adanya berbagai jenis tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, nah kita bisa menjadikan sebagai sumber makanan bagi kita ya abang kakak. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi bahasa Indonesia. Nah, bacalah teks bacaan di bawah ini dengan teknik membaca memindai. Nah, ini mengenai keadaan alam Indonesia. Nah, abang kakak bisa buka di buku tematiknya di halaman 49. Nah, Indonesia memiliki lebih dari ribuan pulau. Pulau terpadat penduduknya adalah Pulau Jawa. Lebih dari setengah atau 65% penduduk Indonesia hidup di Pulau Jawa. Indonesia memiliki 5 pulau besar yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia memiliki lebih dari 400 gunung api. Sekitar 130 diantaranya termasuk gunung api aktif. Sebagian dari gunung api terletak di dasar laut dan tidak terlihat di permukaan laut. Nah, Indonesia merupakan tempat pertemuan dua rangkaian gunung api aktif. Selain itu, terdapat puluhan patahan aktif di wilayah Indonesia. Nah, itulah ya yang mengakibatkan sering terjadinya gempa bumi di negara Indonesia ya. Nah, Indonesia mempunyai iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin muson barat dan muson timur. Dari bulan November hingga Mei, angin bertiup dari arah barat laut. Angin ini membawa banyak uap air sehingga pada bulan tersebut Indonesia mengalami musim hujan. Nah, pada bulan Juni hingga Oktober, angin bertiup dari tenggara. Angin ini bersifat kering sehingga pada bulan-bulan tersebut Indonesia mengalami musim kemarau. Suhu udara di dataran rendah Indonesia berkisar antara 23 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius sepanjang tahun. Namun suhu juga sangat bervariasi. Rata-rata mendekati 40 derajat Celcius pada musim kemarau di Lembah Palu, Sulawesi, dan di Pulau Timur ya. Nah, Bang Kakak bisa bayangkan ya bagaimana panasnya ya, suhunya itu mendekati 40 derajat Celcius ya. Nah, suhu di bawah 0 derajat Celcius di pegunungan Jaya Wijaya, Papua. Terdapat salju abadi di puncak-puncak pegunungan di Papua seperti puncak Trikora, nah itu pada Gunung Wilhelmina ya dengan ketinggian 4.730 meter, dan puncak Jaya nah itu pada Gunung Kartens ya yang dengan ketinggian 5.030 meter. Nah, curah hujan di Indonesia itu rata-rata 1.600 mm setahun. Daerah dengan curah hujan rata-rata tinggi sepanjang tahun adalah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, sebagian Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Delta Memberamo di Papua ya. Nah, itulah tadi ya mengenai keadaan alam di Indonesia. Nah, bacaan di atas itu merupakan contoh sebuah teks non-fiksi. Nah, apakah kamu tahu pengertian teks non-fiksi? Nah, teks non-fiksi itu adalah ya, karangan non-fiksi itu merupakan karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Ya, ingat ya Bang Kakak ya. Jadi
karangan non fiksi ya, berarti bukan fiktif ya. Nah, karangan non fiksi itu ialah karangan yang dibuat berdasarkan fakta ya, memang kenyataan, realita atau peristiwa yang memang benar-benar terjadi. Nah, tulisan non fiksi biasanya berbentuk tulisan ilmiah dan ilmiah populer, kemudian dalam bentuk laporan, artikel, feature, skripsi, tesis, disertasi, makalah dan sebagainya. Ya, jadi merupakan karangan yang dia berdasarkan fakta, realita dan benar-benar terjadi. Itulah yang dimaksud dengan karangan non fiksi. Nah, perbedaan antara fiksi dan non fiksi terletak pada masalah faktual atau tidak, imajiner atau tidak. Ya, imajiner, imajinasi ya, atau khayalan ya Bang Kakak. Nah, perbedaan antara keduanya sama sekali tidak ada hubungannya dengan gaya bahasa atau apapun selain masalah fakta atau khayalan. Nah, karangan non-fiksi berusaha mencapai taraf objektivitas yang tinggi, berusaha menarik dan menggugah nalar atau pikiran pembaca. Bahasa karangan non-fiksi bersifat denotatif dan menunjukkan pada pengertian yang sudah terbatas sehingga tidak bermakna ganda. Ya, jadi bersifat denotatif ya. Dia nyata ya Abang Kakak, memang berdasarkan fakta dan memang benar-benar terjadi ya. Jadi tidak mengandung konotasi ya. Nah, non fiksi dibagi menjadi dua seperti berikut. Yang pertama, non-fiksi murni berisi pengembangan berdasarkan data-data yang autentik. Kemudian yang kedua, non-fiksi kreatif berawal dari data autentik, kemudian dikembangkan sesuai imajinasi penulisnya yang pada umumnya dalam bentuk novel, puisi, atau prosa ya. Nah, jadi ingat tadi ya, kalau karangan non-fiksi ini adalah karangan yang dia dibuat berdasarkan fakta, realita atau peristiwa yang memang benar-benar terjadi. Kalau karangan kalau karangan fiksi ya atau yang fiktif, nah itu dia berupa hayalan ya, atau imajinasi seseorang ya. Nah, contohnya itu kayak cerpen misalnya ya, yang dongeng. Nah, itu merupakan karangan yang fiksi ya. Nah, Abang Kakak, itulah materi kita hari ini ya. Tadi ada materi IPA ya, mengenai akibat dari revolusi bumi ya, akibat perputaran bumi mengelilingi matahari ya. Kemudian di materi SBDP kita tadi sudah menyanyikan lagu Desaku ya. Kemudian materi bahasa Indonesia kita mempelajari tentang karangan ya non fiksi ya. Semoga materi yang disampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Mis ucapkan terima kasih kepada Abang Kakak yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Nah, Abang Kakak, Mis ingatkan untuk mengirim latihan-latihan Abang Kakak ke WA Miss Carmila ya Abang Kakak, karena masih banyak ya beberapa yang belum mengirim latihannya. Nah, kemudian Mis ingatkan kembali ya, agar tetap mematuhi protokol kesehatan ya, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan. Abang Kakak tetap ini ya, jangan lupa sholat 5 waktunya ya, murojaah hafalannya dan tilawatinya ya. Nah, untuk pertemuan kita hari ini kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, pastinya harus tetap semangat. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.